Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudaraku. Saya sudah jogging 35 menit ini, yang tujuannya adalah untuk membangun motivasi kepada diri saya sendiri dan kepada siapapun yang mau melihat tayangan saya yang saya sampaikan ini. Saudara-saudaraku yang insya Allah diberikan rahimnya Allah berupa kebaikan dunia wal akhirah, Allahumma amin. Adalah tugas kita menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan adalah bagian daripada mensyukuri nikmat, karena kesehatan adalah usaha yang harus kita pertahankan. Tua itu pasti, sehat adalah pilihan. Nah, karena kepastian adalah sesuatu yang absolut, kepastian dalam bentuk kematian, tua dan mati adalah kepastian absolut yang pasti tidak bisa tidak. Sedangkan kesehatan adalah sesuatu yang diikhtiari oleh manusia. Maka ketika sehat berhubungan dengan ikhtiar, maka kita wajib mengupayakan dalam bentuk usaha. Salah satu usaha yang saya lakukan adalah melakukan jogging. Di tempat ini, di Komplek Tentara Bonpolo, Ungaran, sangat sejuk saudara-saudara. Udaranya bagus, banyak pepohonan, dan rindang. Artinya berarti perbandingan antara CO2 dan O2, CO2 yang kita keluarkan dan O2 yang kita serap melebihi. Lain dengan ketika saya lari di jalan raya. Ketika saya lari di jalan raya atau jogging di jalan raya, itu sangat terasa agak sesek, agak ada kesan di dalam hidung ini terasa berat. Sedangkan kalau di sini dengan kondisi yang nyaman seperti ini, untuk tumbuhan yang ringan seperti ini, nah, apalagi udara saat ini, detik ini, hari ini 30 November 24 ini sangat nyaman sekali, udaranya segar gitu ya. Nah, jogging ini saudara-saudaraku adalah bagian dari upaya saya menjaga kesehatan. Kenapa saya menyukai jogging, saudara-saudaraku semuanya? Jogging adalah bagian menggerakkan kaki di antara lari dan jalan kaki. Jadi gerak jalan itu adalah cara menggerakkan kaki yang paling lambat di antara jogging dan lari. Maka karena usia, maka kemudian saya tidak memakai lari sebagai cara saya untuk menuju sehat, tetapi saya pakai jogging. Nah, jogging ini bagi saya penting karena apa? Ketika saya jogging, maka tubuh ini dua kakinya sempat di udara. Ketika dua kaki kita sempat di udara, maka ketika salah satu kaki kita ini menginjak bumi, maka salah satu kaki ini menahan berat tubuh sebanyak 5 kali dari beban tubuh. Menurut data yang ada di forum, bahwa ketika orang jalan itu satu kaki hanya menopang seberat tubuh. Jadi kalau berat tubuh saya 65 misalnya, ya berarti kaki ini hanya bisa menahan tubuh sebesar 65 kilo. Lain halnya ketika saya jogging, apalagi kalau lari. Ketika saya jogging atau lari, berarti ketika dua kaki saya ini melayang, ketika menginjakkan kaki salah satu kaki di bumi, maka salah satu kaki ini menahan berat tubuh 5 kali dari berat tubuh. Saya ulangi, ketika salah satu kaki menginjakkan bumi, berarti kaki ini, salah satu kaki ini menahan 5 kali berat tubuh. Jadi kalau berat ini dibiasakan setiap hari minimal 30 menit, maka akan terjadi istilahnya endurance atau daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh ini diperlukan karena apa? Karena akan membangun otot-otot yang kuat. Kenapa? Karena kalau otot kuat akan membangun tulang yang makin kuat dan tebal. Ketika otot dan tulang ini kuat, maka kaki ini menjadi sehat dan tidak mudah terjatuh. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, orang yang sudah di atas 60 tahun ada rentan terpleset. Nah, ketika terpleset itulah bisa mengakibatkan kefatalan, bahkan sampai pada meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika kaki kita terpatahkan karena terpleset atau tidak sengaja yang lainnya, maka patahan tadi bisa melukai kanan kirinya berupa saraf, berupa otot dan sebagainya, dan ini bisa mengganggu peredaran darah, mengganggu segala-galanya, dan ini bisa mengakibatkan sakit, kecacatan, bahkan sampai bisa kematian. Maka saudara-saudara semuanya,
Jogging ini sangat saya sukai karena saya mengajak kepada kaki saya sendiri, yaitu untuk bisa menahan tubuh saya 5 kali berat tubuh saya. Kalau itu saya lakukan, maka otot saya makin kuat, semakin hari baru saya lakukan lari. Kalau sebelumnya dulu saya hanya melakukan gerakan-gerakan yang biasa saja, tapi setelah saya kena sakit 21 hari di ICU, kemudian dokter mengatakan saya termasuk orang yang beruntung karena nyawa balik, karena waktu itu saya kena tetanus, dan di dalam tetanus itu bakterinya mengeluarkan racun, racunnya mengenakan saraf, makan saraf, sarafnya mengganggu otot, ototnya tidak digerakkan. Kenapa dokter mengatakan bahwa saya orang beruntung? Karena untungnya otot yang terganggu tidak sampai pada otot yang berhubungan dengan paru-paru dan jantung. Hanya waktu itu otot yang terserang adalah yang masih berhubungan dengan leher ke atas. Jadi mulut tidak bisa makan, tidak bisa menelan, tidak bisa mengunyah, dan itu bisa diatasi selama 21 hari di ICU Elizabeth Semarang. Dan ketika 20 hari ke 21 saya keluar dari ICU, dan saya dinyatakan oleh 5 dokter ahli, dokter saraf, dokter ahli dalam, dokter bedah, karena saya sempat di bedah juga, ada yang dari yang luka itu, dan kemudian anestesia mengatakan, dan juga dokter yang ada di UGD mengatakan bahwa saya orang yang beruntung dan nyawa kembali, atau nyawa balen bahasa Jawanya. Dan itu harus saya syukuri. Salah satu cara mensyukuri sehat saya adalah saya menjaganya, dan saya satu upaya mensyukuri adalah menularkan, membagikan ilmu ini kepada saudara-saudara yang mau menjaga sehat menuju tua dan sehat. Banyak dikabarkan di dalam media sosial itu orang yang berumur 30 tahun, 40 tahun, banyak yang sudah pernah penyakit degeneratif seperti diabetes, jantungan, kemudian maaf sampai astagfirullah, sampai stroke, dan tidak bisa jalan kalau jalan dengan bantuan. Ini tentu harus kita hindari. Saudara-saudaraku, jogging ini sangat penting, terutama bisa membangun kardiovaskuler, membangun paru-paru dan jantung ini bekerja dengan optimal. Karena dengan gerak jalan artinya kita melangkah kaki, dan ketika melangkah kaki berarti gerak jantung dan paru-paru lebih aktif. Ketika gerak jantung dan paru-paru lebih aktif, maka jantung dan paru-paru akan menjadi lebih sehat daripada yang tidak banyak bergerak atau mager atau sedentary. Banyak istilah-istilah yang sekarang muncul dalam kedokteran, jangan melakukan tipe hidup yang sedentary atau malas gerak, karena itu merupakan salah satu sumber awalnya penyakit yang pertama di samping yang lainnya. Saudara-saudaraku, inilah cara saya motivasi diri saya sendiri, dan kebetulan ini memang merupakan cara saya menjaga endurance dan power saya. Nanti tanggal 8 Desember 2024 saya akan mengikuti maraton trail yang diselenggarakan di Banaran, Kopi di Bawen, dan dulu ini perlu stamina yang dipersiapkan. Dan bagi saya umur yang sudah 60 tahun ke atas ini, tentu yang saya cari bukan prestasi medali, tetapi adalah prestasi terhadap diri saya sendiri, bisa menjalankan maraton trail ini sejak dari start sampai finish, sampai pada tujuannya, dan masih di bawah cut off time-nya, dan tidak ada cedera. Inilah saudara-saudaraku motivasi saya kenapa saya sering melakukan jogging, dan jogging ini saya sengaja sampaikan kepada saudara-saudara dalam video ini karena ini juga perintah agama yang saya yakini. Balagu walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat. Ayat di sini maksudnya bukan susunan huruf menjadi kata-kata menjadi kalimat menjadi bahasa, tetapi ayat di dalam pengertian di sini adalah sampaikanlah kebesaran Allah kepada sesama meskipun dalam satu hal saja. Contohnya adalah menjaga sehat ini. Jadi saudara-saudaraku semuanya, ini bukan untuk flexing atau untuk pamer, tetapi ini sama-sama untuk bagaimana mencari kebaikan dan menjalankan perintah agama sebagaimana saya yakini di dalam Islam. Demikianlah, insya Allah ini bermanfaat, dan insya Allah bisa menjadi motivasi saya, keluarga saya, dan pada yang melihat video ini. Allahumma amin.